Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana semuanya, hari ini kita belajar fikih ibadah pada kelas 2. Kita buka halaman 1 ya. Kita pertemuan pertama halaman 1, kita membahas belajar tentang najis. Kita sebagai muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman. Orang beriman selalu menjaga kebersihan, seperti kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan kebersihan pada tempat ibadah. Najis adalah kotoran yang harus dihindari. Najis wajib dibersihkan agar kita kembali menjadi suci dan dapat beribadah dengan sempurna. Allah yang Maha Suci memerintahkan kita agar beribadah dalam keadaan suci dari najis, karena ibadah tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan terkena najis. Kita buka halaman berikutnya. Halaman berikutnya di situ ada pembagian-pembagian najis, yaitu najis ada 3 macam. Yang pertama najis berat, yang kedua ada najis ringan, yang ketiga ada najis pertengahan. Baiklah anak-anak semuanya, kita perhatikan di situ juga kita sudah dijelaskan bahwa najis berat itu disebut dengan najis mughallazah. Disebut apa? Najis mughallazah. Contohnya ialah anjing dan babi. Jika piring atau bejana yang kita pakai dijilat sama anjing, maka bejana itu harus disucikan. Ya, cara mensucikannya dengan mencucinya sebanyak 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Dan salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan tanah. Ya, ingat anak semuanya, cara mencucinya sebanyak 7 kali basuhan. Dan salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan tanah. Yang kedua, najis yang ringan disebut najis mukaffafah. Najis mukaffafah. Contohnya adalah air kencing adik bayi yang belum mengonsumsi makanan selain air susu ibu. Jadi adik bayi yang cuma minum susu ibu itu disebut najis ringan. Dan najis ringan ini bisa dicuci dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Jadi untuk najis ringan ini kita bisa membersihkannya dengan mudah, yaitu memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Berikutnya adalah najis pertengahan. Najis pertengahan ini disebut najis mutawassitah. Najis mutawassitah adalah najis pertengahan. Contohnya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai. Air kencing adik bayi juga termasuk najis pertengahan. Ini air kencing adik bayi yang mana adik bayi tersebut sudah mengonsumsi makanan selain air susu ibu. Nah, najis pertengahan ini bisa juga disucikan. Nah, dengan cara mencucinya sampai bersih. Jadi, najis pertengahan ini bisa kita sucikan dengan cara mencucinya sampai bersih, yaitu sampai hilang bekas kotorannya, seperti bau dan warnanya. Jadi, bisa kita cuci sampai bersih, sampai hilang bekas bau dan warnanya.
Mungkin ada anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini itu yang jelas, najis adalah kotoran yang harus dihindari dan dibersihkan. Najis menyebabkan ibadah sholat seseorang tidak sah. Najis ada 3 macam, yaitu najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan. Contoh najis ialah air liur anjing, kotoran hewan dan kotoran manusia, serta air kencing adik bayi. Ya, anak-anak semua, Ustadz rasa semuanya sudah paham dan sudah tahu bahwa najis itu adalah kotoran yang harus dihindari dan dibersihkan. Ya, kita lanjut pada latihan di bawahnya. Pada halaman 3 itu ada latihan. Ustadz harap semuanya bisa menjawab. Pada halaman 3 itu jawabnya dengan menggunakan tanda silang. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Misalnya yang nomor 1 Ustadz contohkan ya. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi jawabannya adalah A. Jadi kita silang A. Kebersihan sebagian dari iman. Kita buka halaman berikutnya di sebelah. Juga ada sebuah latihan. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, semuanya, anak-anak semuanya, Ustadz rasa semuanya sudah bisa menjawabnya. Ustadz yakin semuanya sudah pintar, soleh dan soleha. Nah, berikut yang ketiga juga ada sebuah latihan. Di sini kita menjawab sebuah kotak-kotak yang kosong. Ini seperti teka-teki silang. Di situ seperti yang pertama, najis dibersihkan sampai hilang bau, rasa, dan nah di sini kita ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kotak. Berarti najis dibersihkan sampai hilang bau, rasa, dan warna. Ya, di kita isi di sini, kita tulis WARNA, warna. Paham semua anak-anak ya? Demikian untuk hari ini. Ustadz tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.